Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya dari kelompok 2, Angkatan 60, dan kelompok saya yang beranggotakan saya, Muhammad Yazid Zinedin Amsar, Muhammad Nur Hikam, dan Gaga Baskoro Azari. Video ini kami buat dalam rangka tugas kelompok podcast review film Satu Napas Panglima Besar. Film Satu Napas Panglima Besar adalah film biopik yang menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Sudirman. Seorang jenderal besar yang memimpin perang gerilya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, walaupun menderita penyakit paru-paru dan hanya memiliki satu paru-paru. Film ini disutradarai oleh Viva Westi dan dibintangi oleh Adipati Dolken, Ibnu Jamil, Matias Mukus, Baibong, dan Nugi. Sinopsis dari film Satu Napas Panglima Besar tersebut, Belanda menyatakan secara sepihak sudah tidak terikat dengan perjanjian Renville, sekaligus menyatakan penghentian gencatan senjata. Pada tanggal 19 Desember 1948, Jenderal Simon Spurs, Panglima Tentara Belanda, memimpin agresi militer kedua, menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik. Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Jenderal Sudirman yang sedang didera sakit berat melakukan perjalanan ke arah selatan dan memimpin perang gerilya selama 7 bulan. Belanda menyatakan Indonesia sudah tidak ada. Dari kedalaman hutan, Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada, kokoh berdiri bersama tentara nasionalnya yang kuat. Sudirman membuat Jawa menjadi medan perang gerilya yang luas, membuat Belanda kehabisan logistik dan waktu. Kemanunggalan TNI dan rakyat akhirnya memenangkan perang, dengan ditandatangani perjanjian Romroyen. Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan RI seutuhnya. Dan dalam film kali ini kami akan mencoba mencari nilai-nilai bela negara dan isu-isu yang masih relevan hingga sekarang. Urip Sumoharjo dengan jumlah suara 21. Sudirman. Tunggu! Hitungan suara ini belum selesai. Semua kertas suara sudah habis dihitung. Tapi saya membawa 6 mandat dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Apabila kabinet Syahrir tidak sependapat dengan kita, maka orang-orang yang tepat menjalankan pemerintahan harus segera menggantinya. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Dan saya mohon dengan sangat, ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadikan tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Sukarno is gevangen genomen. Er zijn geen commandotroepen meer aanwezig. En de kleine vrijheidsstrijders hebben wij al in de hand. Het is afgelopen met de republiek. Tuan-tuan semua kami tangkap. Pemerintahan republik sudah tidak ada. Tuan sekarang adalah penahanan kerajaan Belanda. Tangkap! Belanda! Belanda! Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gaga Baskoro Azari, CPNS di Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda. Menurut saya, hasil dari apa yang saya tonton mengenai film Panglima Besar, Satu Napas Panglima Besar ini, menurut saya ini adalah sebuah dokumenter yang berlatar belakang masa agresi militer kedua Belanda. Berawal dari dilanggarnya perjanjian Renville Belanda menyerang ibu kota negara Indonesia pada saat itu, yaitu Yogyakarta. Dengan cepat, Panglima saat itu yaitu Jenderal Sudirman menyiarkan berita kilat melalui radio. Saat jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda,
Indonesia membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Soekarno dan para pimpinan pemerintah Indonesia saat itu dilakukan pengasingan. Setelah itu, Sudirman meninggalkan Jakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota, yang dimana perjalanan ini kurang lebih menempuh 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang, Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dan dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta. Agresi ini berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Ron-Royan oleh kedua belah pihak. Dalam film ini, saya menyimpulkan terdapat beberapa kandungan nilai-nilai bela negara dengan terlihatnya kecintaan terhadap tanah air oleh para pahlawan dan tekad dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga para pahlawan rela mengorbankan diri untuk dapat mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Melihat ancaman yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya dan bagaimana tentunya, kita perlu untuk melakukan kewaspadaan ini agar siap dalam menghadapi ancaman yang akan datang atau yang sedang terjadi. Menurut saya, seperti itu saja review yang saya dapat sampaikan. Ini pure hasil dari apa yang saya tonton dari film Satu Napas Panglima Besar. Sekian dan terima kasih. Nama saya Muhammad Nurikam, nomor absen 20. Setelah kita menonton film dari Satu Napas Panglima Besar, perjalanan seorang Jenderal Sudirman, tentunya sebagai seorang Panglima Besar, Jenderal Sudirman memiliki kecintaan yang begitu besar terhadap NKRI, sehingga ketika beliau berjuang dengan sangat gagah dalam mempertahankan kemerdekaan, walaupun waktu itu kemerdekaan kita belum 100%, karena masih ada beberapa wilayah yang masih diduduki oleh para penjajah. Jenderal Sudirman juga dalam berjuang, beliau tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi beliau mementingkan kepentingan bangsa dan negara, dan juga kepentingan orang banyak. Itulah cara beliau bersikap dalam bernegara dan berbangsa. Dan juga dalam perjuangan beliau sangat mempertaruhkan segalanya, baik itu waktu, tenaga, sehingga nyawa sekalipun beliau pertaruhkan untuk kemerdekaan Indonesia. Berkaitan dengan isu relevan yang masih terjadi sekarang, yang berhubungan dengan film dari Satu Napas Panglima Besar, itu adalah contohnya tentang toleransi. Nah, di film tersebut, Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau tidak membeda-bedakan tentang agama, tentang suku para pejuang, tetapi beliau merangkul semuanya untuk sama-sama bersatu demi NKRI. Dan juga kemudian, yang kedua adalah sikap religius. Nah, sebagai seorang Muslim yang sejati, Jenderal Sudirman itu beliau tidak pernah meninggalkan kewajiban sebagai seorang Muslim, seperti beliau sholat 5 waktu dan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, begitu juga dengan kita sekarang, sebagai warga negara yang baik, harusnya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam beragama, yaitu menjalankan kepentingan tersebut, menjalankan kewajiban tersebut sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kita melaksanakan kewajiban dalam beragama dan mengamalkan isi dari Pancasila, itu artinya kita sudah melakukan aksi bela negara. Yang ketiga adalah sesuai dengan film tersebut. Film tersebut menceritakan tentang zaman dahulu, tentang perjuangan orang-orang terdahulu, yang mana di dalam film tersebut itu masih menggunakan pakaian-pakaian tradisional atau pakaian-pakaian lokal. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, anak-anak sekarang lebih mementingkan merek-merek dari luar negeri. Anak-anak zaman sekarang itu lebih bangga menggunakan merek atau pakaian dari luar negeri ketimbang menggunakan pakaian-pakaian tradisional atau pakaian dari Indonesia sendiri. Mungkin itu beberapa isu yang bisa saya ambil. Terima kasih. Ya, itulah tadi video tugas kelompok dari kami, video podcast review film Satu Napas Panglima Besar, beserta nilai-nilai bela negara yang bisa kita ambil dan isu-isu yang masih relevan hingga sekarang. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.